Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'dahu, rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul adzim. Wa qala Syekh Ma'ali rahimahullahu ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi'ulumi fi darin amin. Qala radallahu an wa yanbaghi alla yaf'ala ma yakrahuhu al-qawmu minan nadri ilaihim fi aklihim wa min nafsil yadi fil qas'ati wal imsaki qablaha idharun likillati aklih. Wa yang bagi dan semestinya Allah yaf'ala tidak melakukan sahibul manzil ma yakrahu sesuatu ma akan apa-apa yakrahuhu yang tidak menyukai hu akan ma al-qawmu oleh kaum minan nadri dari melihat ilaihim kepada kaum fi aklihim ketika mereka makan atau di dalam makan mereka wa min nafsil yadi dan tidak menyipratkan tangan fil qas'ati di piring wal imsaki dan berhenti makan qoblaha sebelumnya kaum ya idharon untuk halnya menampakkan dikillati aklihi sedikit makannya sahibul manzil. Qala Ja'far bin Muhammad, qala berkata Ja'far bin Muhammad oleh Ja'far bin Muhammad, idza qa'adtum ma'al ikhwan, apabila kalian duduk bersama kawan-kawan, alal ma'idati di atas makanan, fa'atilul julusa, fa'atilu maka perpanjanglah oleh kalian al julusa akan duduk. Fa'innaha karena sesungguhnya julus sa'atun itu keadaan atau waktu, itu waktu la tuhsabu yang tidak dihisab. Alaikum atas kalian semua min amalikum dari umur-umur kalian. Wa qala alaihi salatu wassalam dan telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tazalul malaikatu, terus-terusan malaikat tusolli bersolawat memohonkan rahmat ala ahadikum atas salah seorang di antara kalian madamat maidatuhu maudu'atan, madamat selama maidatuhu makanannya maudu'atan diletakkan baina yadaihi di hadapannya man hatta turfa'a sampai diangkat itu makanan. Wa qala Hasan dan telah berkata Hasan, kullu nafaqatin setiap nafaqah yang menginfakkan akan nafaqah ar-rajulu oleh seorang laki-laki ala nafsi atas dirinya wa abawaihi dan kedua orang tuanya. Faman dunahum, faman maka apalagi orang dunahum yang di bawahnya itu, yuhasabu itu akan dihisab alaiha atas nafaqah wadan besok. Illa nafaqatan kecuali nafaqah
illa nafaqatar rajuli, kecuali nafkahnya seorang laki-laki ala ikhwani, atas kawan-kawannya, fit ta'ami, di dalam makanan. Fa innaha, karena sesungguhnya nafaqah, lahu, bagi rajul, hijabun, sebagai penghalang, minan nari, dari neraka. Wa qala Ali radhiyallahu an, dan telah berkata Sayyidina Ali radhiyallahu an, li an ajma' ikhwani, li an ajma'a, untuk mengumpulkan aku, ikhwani, akan saudara-saudaraku, kawan-kawanku, ala so'in, di atas satu so', minat min ta'amin, dari makanan, ahabbu ilayya, lebih aku senangi, min izki raqabatin, daripada memerdekakan seorang budak. Wa kanu idza jatamu ala qiraatil Quran, wa kanu, dan adalah mereka orang-orang soleh terdahulu, idza jatamu, apabila berkumpul mereka, ala qiraatil Quran, atas pembacaan Quran, la yatafarraquna, mereka tidak berpisah, illa an zawakin, kecuali an zawakin, dari makanan. Wa fil khabar, dan di dalam sebuah khabar dikatakan, yaqulullah, berfirman Allah subhanahu wa azza wa jalla, yaumal qiyamah, di hari kiamat, ya bna Adam, wahai manusia, ju'tu, aku dulu lapar, falam tud'imuni, dan engkau tidak memberikan aku makan. Fayaqulu, maka mengatakan manusia, kaifa at'amuka wa anta rabbul alamin, kaifa at'amuka, bagaimana aku memberikan makan kepadamu ya Allah, wa anta rabbul alamin, dan engkau adalah Tuhan semesta alam. Fayaqulu Allahu, maka menjawab Allah subhanahu wa ta'ala, ja'a akhuka, ja'a akhuka, telah lapar saudaramu, al muslim, yang muslim, falam tut'imhu, dan engkau tidak memberikan makan kepadanya. Walau at'amtahu, andaikan engkau memberikan makan kepadanya, kunta at'amtani, kunta, maka ada engkau, at'amtani, engkau memberi makan kepadaku. Wa qala alaihi salatu wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati ghurafan, inna fil jannati, sesungguhnya di surga, ghurafan, ada kamar, yura zahiruha min batiniha, kelihatan luarnya, min batiniha, dari dalamnya, wa batinuha min zahiriha, dan bagian dalamnya dari luarnya. Allah, ada menjanjikan akan ghuraf Allah, la Allah, liman, bagi orang, alanal kalama, yang memperlembut akan ucapan, wa at'amat ta'ama, dan memberikan makanan, wa shalla bil laili wan nasu niyamun, dan orang yang sholat di malam hari, wan nasu niyamun, tatkala manusia tertidur. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, jamaah majlis al-muttaqin yang saya muliakan, sama-sama kita bersyukur pada Allah atas limpahan nikmat karunia yang diberikan kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah terus-terusan memberikan kepada kita nikmat zahir dan nikmat batin, nikmat yang kita gunakan di dunia dan nikmat yang akan membersamai kita kelak di akhirat. Kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari nikmat-nikmat dunia yang memberatkan hisabnya kelak di yaumil qiyamah. Mintalah yang hebat kepada Allah agar kaya dunia, kaya akhirat, agar senang dunia, senang akhirat, agar bahagia dunia, bahagia akhirat. Ya Allah, biarinlah saya meminta di dunia susah, ya jangan, takut nggak kuat. Ya, mintalah yang senang, yang kaya dunia, akhirat. Tapi kalau faktanya memang takdirnya hidup di dunia susah, ya Allah, akhirat mah jangan. Ya, akhirat mah jangan. Ya, udah di dunia susah, di akhirat belangsak. Aduh,
ya. Karena belangsaknya dunia nggak ada apa-apanya dibanding belangsak akhirat, nggak ada apa-apanya sama sekali. Susah payahnya kita di dunia dibanding dengan susahnya di akhirat, nggak ada apa-apanya. Maka yang penting dalam hidup, mau susah minta maka kaya, minta mah jangan minta susah, ya. Jangan minta susah takut nggak kuat. Minta maka, tapi kalau dikasih susah harus kuat. Memang takdirnya begitu. Dan banyak minta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pas baca doa tadi, ada satu doa itu dikabulkan setelah Allah, udah berhasil dunia akhirat. Ya, sukses dunia akhirat. Ada namanya hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa beliau menceritakan ada seorang laki-laki suatu saat Rasulullah masuk ke dalam Masjid Nabawi. Ada laki-laki ini namanya Abu Umamah. Abu Umamah. Begitu Rasulullah masuk ke masjid, di asalnya doa yang sering kita baca. Ya. Begitu Rasulullah masuk ke Masjid Nabawi, ada Abu Umamah. Begitu dilihat oleh Nabi Muhammad SAW, mukanya lusuh banget. Apa kok? Lecek mukanya. Tahu lecek? Ya. Kayak baju belum istrika. Ya. Ibu-ibu biar cakep juga, kalau lecek mah nggak indah gitu. Kalau bapak lecek emang udah biasa. Lecek banget mukanya nih. Ya. Kemudian pas masuk ke masjid, Nabi itu kan orangnya sangat perhatian Rasulullah. Dia bilang, "Ya Bu Mama, ada apa? Kok engkau ada di masjid bukan di waktunya sholat?" Bukan di waktunya sholat, ada di masjid terus-terusan. Tegal pulang-pulang Abu Mama di masjid. Ya, kayak bapak lagi nggak dikasih pintu sama ibu, rajin banget itikaf di masjid, padahal nggak dikasih pintu. Biasanya yang rumahnya dekat sama masjid tuh aman, makanya dia panik kalau masih dikunci, panik nggak bisa ke masjid. Ya. Ada apa Bu Mama? Kok kamu tumben-tumbenan di masjid bukan di waktunya sholat? Ternyata Rasulullah tahu satu-satu karakter kebiasaan para sahabat. Biasanya Abu Mamah nih ada di masjid dekat-dekat waktu sholat. Ini mah ada di masjid. Ada apa rupanya? Ya Rasulullah beginilah. Galau ya Rasul. Berarti galau ya. Apa masalahnya Abu Mamah? Dua ya Rasulullah. Humum wa duyun. Dua sama masalah ya Rasulullah. Hati saya gundah ya Rasulullah. Satu. Yang kedua duyun, utang ya Rasul. Kenapa persis banget sama orang Citra ini? Masalahnya dua, humum buat duyun. Jadi ibu kalau ditanya kenapa mah, sama istri biasa pak, humum buat duyun. Ya. Jadi gundah dan utang emang sepaket. Kalau punya utang gundah. Gitu. Duh ya Rasulullah, ini hati gundah terus, utang nggak beres, udah punya utang di kantor dimarahin atasan ya Rasulullah, nyampe rumah dimarahin bini, cocok mantap ya kan. Bini juga kalau nggak punya duit mah begitu dah, jebrak-jebris saja ya, enggak ya. Alhamdulillah kalau enggak mah ya. Gimana kata Nabi, mau enggak kamu aku kasih doa, ketika engkau mengucapkannya maka Allah akan bebaskan kamu dari kegundahan dan dari utang. Cocok Rasulullah, cocok gitu mah ya. Rasulullah walaupun Nabi ngajarin sama Abu Muhammad, buat abu-abu yang ada di Citra cocok juga ya, bin Abu Gosokin cocok ini doanya. Maka dikasihlah oleh Nabi tadi yang ini kita pernah baca di At-Taqwa juga ya, doanya ini, Allahumma inna na'udzubika, ya Allah saya berlindung kepadamu minal hammi, dari kegundahan ya, dari kegundahan, wal hazani dan sedih. Minta hilang gundah, minta hilang sedih. Dua. Wa na'udzubika min ajzi, dan saya minta perlindungan kepadamu ya Allah dari sifat lemah ya, loyo ya, lunglai atau teman-temannya tuh
lemas, ajis. Ya. 3. Yang keempat wal kasali, dan malas. Malas. Ada orang penyakitnya malas, ngelumbuk aja kayak topo basah. Malas tuh, malas. Wa berapa tuh? 4 ya. Wa na'udzubika minal jubni wal bukhal, dan saya minta perlindungan padamu ya Allah minal jubn, sifat pengecut, ya. Sifat tidak bertanggung jawab, ya. Sifat penakut, ya. Jubn. Berapa tuh? 5. Wal bukhli, dan pelit, ya. Bakhil, mereke hese, ya. Buntut kasiran, macam-macam dah. Bukhal. Wa na'udzu min ghalabatid dain, dan aku berlindung kepadamu ya Allah min ghalabatid dain, dari lilitan utang. Bukan satu lagi, kelilit utang. Bahasa Arabnya ghalabatid dain. Kenapa Pak? Ghalabatid dain. Masya Allah, luar biasa. Ngaji sekali banyak mufradatnya. Ya, ghalabatid dain, kelilit utang. Udah bukan satu utangnya, aduh, pinjol ya, pinjol, macam dah ya. Wa qahri rijal, dan kesewenang-wenangan manusia. Ini 8, ada 8. 1, 2, 8. Jadi besok mah doa nggak sepanjang-panjang. Kata Nabi, ini baca doa pagi sama sore. Baca doa pagi sama sore. Makanya wiridan ini kalau bisa mah jangan dibaca seminggu sekali. Dibaca sore atau maghrib, dibaca pada subuh, baca ratibnya, minimal ratibnya dan doanya itu baca terus. Kenapa? 8. Ini ternyata saya lihat-lihat orang, faktor sukses sebagai siapapun, ya, ada pada doa ini, ya, ada doa. Makanya kalau orang pengen sukses, jangan ada 8 sifat ini pada dirinya. Ada, enggak bakal berhasil. Kalau jadi pedagang yang gagal. Kalau jadi pekerja yang gagal. Kalau jadi santri gagal. Kalau ada pada diri ustadz gagal. Ya, ini 8 nih. Kita lihat satu-satu. Yang pertama sifat gundah, sifat galau, sifat bingung. Kalau ada pada orang kebingungan gak bakalan bisa ngapa-ngapain. Di kantor pelangap, longo, nggak tahu ngapain, ya kan? Dagang juga gitu, bukan ngerapi dagangan, buka pintu kios, buka rolling door, diem. Kenapa Pak? Bingung, ya. Jangan banyak bingung, ya. Bingung dari pagi sampai sore, bengong aja kayak ayam kena tetelo, aja gitu. Makanya jangan banyak bingung, kerjakan saja, lakukan apa yang bisa kita pokoknya setiap waktu, setiap saat kita berpikir harus ada yang saya kerjain, gitu ya. Pak, masih nganggur aja, saya masih bingung mau dagang apa. Udah 3 bulan masih begitu aja, ya, dagang aja dulu, ya. Gagal. Sekarang jualan salak banyak durinya, ya, ganti besok durian, ya, lakukan saja dulu, makin gede durinya, makin gede durian, tanggunglah saya yang gede sekalian gitu. Jangan banyak bingung. Ibu-ibu bingung bisa masak enggak, bengong aja ngeliatin menu, cuman lihat-lihat doang. Suami udah lapar banget ya, sudah jangan banyak bingung, pelangap, longo, mati besok-besoknya tuh kayaknya. Jangan banyak bingung, lakukan saja, ya. Kemudian hazan, dan jangan banyak sedih, bukan pada tempatnya sedih, ya. Sedih, lihat orang mobilnya bagus sedih, ya. Lihat orang cakep banget sedih. Habis lihat drama Korea dia ngaca, ya Allah begini amat sedih. Sudah nggak usah banyak sedih, ya. Ibu-ibu nonton film India aja nangis. Bu, kenapa nangis? Nonton film.
kan itu bintang film. Ya tahu, sedih banget ya. Sedih habis nonton film kemudian sedih berkepanjangan. Kesel sama orang gara-gara nonton apa itu? Apa? GGS apa? Gitu ya. Habis nonton film makan bohongan. Film bohongan. Udah tahu setannya bohongan. Kita tonton kita takut. Loh, bener. Ya. Udah tahu film horor, kemudian kita tonton bintang filmnya pun kita tahu itu didandanin biar serem, terus kita takut. Ya Allah, ke dapur minta diantar suami. Jangan banyak sedih. Makanya qul bi fadlillahi wa bi rahmati fa bidzalika falyafrahu. Orang Islam itu suruh gembira, maka dilarang di majlis kita sedih. Ya. Tawa aja udah. Ya, gembira gimana enggak? Ya, enggak bawa gorengan, makan goreng. Enggak bawa salak, makan salak. Kenapa enggak gembiranya? Ya. Dilarang banyak sedih. Sedih itu kalau ingat akhirat boleh, nangis itu kalau ingat Allah boleh. Itu melihat mobil tetangga aja pakai sedih berkepanjangan. Dua ya, hilang yang sifat gundah pada diri kita. Apa buat zikir tuh? Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Kan udah ada obatnya, banyak zikir. Hati enggak tenang zikir. Sedih sujud. Udah. Gak usah pakai bikin status segala. Bikin status mending bagus ya. Apa gitu? Ya Allah, jangan banyak bingung, jangan banyak sedih. Lakukan saja. Gagal, coba lagi. Gagal, coba lagi. Gagal, coba lagi. Ya. Dulu kan kita begitu gigih kecil. Makin tua itu kita makin gak gigih ya. Kecil tuh kalau kita pengen apa-apa kan ngotot, ngotot banget. Makin tua main pelehe. Lulus sekolah, melamar kerja 200-300 lamaran kita kirim. Rajin banget pos kota hari Sabtu. Kirimin semuanya ya. Kenapa begitu tuh makin tua, makin pintar, makin banyak pengalaman, makin nggak ngotot gitu. Ya, ini bingung saya gitu ya. Padahal makin banyak pengalaman. Jangan banyak bingung, jangan banyak sedih. Udah, kalau bingung, kalau sedih ke majelis pokoknya mah. Ya, kalau bingung, kalau sedih, datangi majlis tentu obatnya di situ. Obat situ di masjid, di majlis dalil. Udah, jangan bengong di pinggir jalan. Ya, diangkut orang, udah sama pasrah aja. Saya culik kamu, udah culik aja dah. Ya, udah, nih, ya kemana? Zikir, insya Allah nanti tenang. Tuhan obatnya begitu. Ada doa minimal doa ini, ya. Apalagi itu jangan ada pada diri kita. Kalaupun ada jangan banyak-banyak. Ajiz, jadi sifat lemah. Ya. Umat Islam itu disuruh kuat oleh Nabi, kuat ekonominya, kuat badannya, kuat fisiknya tuh. Makanya kemarin santri saya ajak tuh lari pagi. Lagunya Roma Irama, lari pagi ya, lari pagi sampai sana, pulang ayahnya yang pegel dan pagi. Loh emang harus kuat. Laki-laki yang kuat itu lebih dicintai oleh Nabi ketimbang yang lemah. Setannya ibu-ibu demen yang kuat, demen yang lemah. Tuh Pak yang kuat, loyo banget sih ya. Harus kuat, kokoh ya, kayak semen Jakarta. Oke itu. Nih obatnya ya Allah, jangan kasih lemah. Kalau lemah nggak bisa ngapa-ngapain. Mau pengusaha kek, mau pekerja, mau santri, begitu santri loyo banget. Baru mimpin tahlil 2 malam meriang. Pak ya. Harus kuat, harus kokoh gitu. Wal kasali, dan jangan malas nih. Kalau kita bisa kasih judul nih ya, siapa yang terbebas dari 8 sifat ini maka dia sukses gitu. Jangan
Males. Males mah nggak ada yang sukses orang males. Mau jadi pekerja males, jadi santri pemalas, jadi ustad pemalas, udah. Akhirnya efeknya apa kalau sifat malas? Gampang meriang. Tahu nggak? Gampang meriang. Orang malas, ya. Jadwal pengajian malam Sabtu, mendadak ini nih, panas dingin. Tuh malas. Satu, gampang meriang. Kalau orang malas. Kedua, gampang nyari alasan. Banyak banget alasnya, 2 gudang setengah. Gimana? Malas. Bukannya kerja, ada aja. Sepatunya hilang, sepatu ketemu, kunci motor nggak ada. Lu emang malas, ya. Yang ketiga, orang malas itu apa? Gampang nyalain orang. Karena dia malas melakukan sesuatu, maka dia cari orang lain untuk pembenaran. Ya. Makanya itu paling nggak mau kalau anak-anak saya terus nanti tuh nyalain orang, nggak ada. Kegagalan kamu yang tanggung jawab adalah kamu, bukan orang lain. Ya, juga gampang nyalain orang. Ininya sih begini. Tuh sifat nggak ada yang sukses, Bu. Nggak ada yang sukses. Ibu rumah tangga yang malas nggak sukses jadi ibu rumah tangga. Ya. Bener, ibu rumah tangga yang rajin. Nanti kalau ibu rajin di rumah rapi, insya Allah sama suami dicariin temannya. Kasihan banget, mama capek gitu, cari temannya. Maksudnya asisten rumah tangga, udah kemana-mana aja, ya. Harus rajin. Santri malas, ustad malas, beres urusannya, ya. Saat ngisi pengajian mancing, emang males, ya. Pulang mancing tidur, ya. Bangun tidur gak ada makan, marah, males, ya. Makanya saya suka bilang gitu. Saya juga bilang pokoknya dalam hidup yang penting mau capek gitu kata orang tua saya. Dalam hidup kudu mau capek. Dan tidak ada orang sukses itu nggak sibuk, pasti sibuk. Coba siapapun, apapun lah, yang sukses pasti sibuk. Yang nggak sukses pasti nggak sibuk. Ya. Kerjanya bikin status saja. Saking nggak ada kerjaannya, status orang dilihatin satu-satu, selain satu-satu. Itu kan orang stres. Ya. Orang sukses sibuk lah, sibuk. Kudu mau sibuk. Santri kudu mau sibuk lah. Kita harus sedih kalau kita nggak sibuk. Nggak akan susah kalau kita sibuk. Cari kesibukan yang positif, positif. Kita terbiasa. Makanya orang yang kecilnya susah itu gedenya sukses lebih gampang sebetulnya. Karena sudah terbiasa capek. Dulu kita zaman SD, nggak tahu ibu saya ngerasain. SD pulang kita makan. Habis makan cari kayu kan, keliling kampung cari kayu. Pulangnya berenang. Balik asar. Maghrib ngaji. Sampai malam tidur pules gitu. Saya ngerasain. Jadi kalau orang bilang sibuk, saya dari kecil biasa sibuk. Wah, maaf sibuk terus ya. Karena susah. Orang sekolah SD kan, ini pengalaman sedikit, bukan curhat, sudah lewat. Ya. Orang kan dulu masuk SD setengah hari ya, jam 10 sampai jam 12. Dari pagi sampai jam 10 kita gelar balai. Saya masih ingat balainya. Ya. Gelar balai jualan. Ntar kira-kira setengah 10 baru selesai gulung, kemudian mandi, masuk sekolah. Istirahat, orang main enggak. Gelar lagi tuh balai. Jadi kalau keluar dari kelas itu paling duluan saya. Karena gelar balai, jualannya telur puyuh. Yang terus kemudian diaduin. Ya, kalau menang puyuhnya buat kita punya kan gitu ya, agak judi-judi dikit situ ya kan gitu. Habis itu jualin lagi. Nah, jam 12 kita main gundu menang kita cutin, kita jual besoknya lagi kan gitu. Ya. Jadi saya bilang orang tuh harus berani capek. Nih ya Allah, saya minta hilang pada diri saya sifat
malas. Ya, jadi kalau sekarang dari kecil sekarang bisa satu majelis pindah majelis, memang dari kecil begitu. Kita kalau nggak ada kerjaan malah meriang. Makanya ini doanya nih biar hilang malas. Tadi ini malas, penyakit sekarang mager, malas gerak. Ya Allah, cuma main handphone, nggak ada kuota, marah-marah. Mau yang kecil, mau yang muda, mau yang tua, mau pekerja, mau pedagang, mau apapun jadi ada sifat malas, beres. Ya. Pedagang malas, jangankan boro-boro untung, modalnya habis. Ya. 5, malas. Tanya diri kita, malas apa enggak? Ya. Biasanya kawannya tidur. Tidur itu kalau kebanyakan ngantuk lagi. Ya. Nih tidur kebanyakan, bangun ngantuk. Coba aja. Ya. Umur pakai tidur doang. Sayang. Nih jangan ada pada diri kita 4. Nih saya ingat pas baca tadi, ya Allah nih doa ini aja dikabulin malam ini sama Allah, sukses insyaallah jamaah mutakin dunia akhirat. Tuh banyak banget deh. Kalau beres nggak punya sifat, bingung, gundah, sedih, hilang, lemah hilang, dikasih kekuatan, kemudian malas hilang, ya Allah. Kemudian ya, nggak ada pada dirinya aljuban, sifat pengecut. Nah itu tadi. Ya. Kalau orang malas, pengecut itu. Ya. Kenapa kamu nggak berhasil sekarang, nggak kayak saudara-saudaramu, gitu kan? Habis saya sih binnya bukan bin Soeharto, gitu coba nyalain bapak, ya, nyalain orang tuh, pasti nyalain orang. Makanya sebel seduh ngantor tuh nggak boleh masuk ke ruangan saya. Ada ngomong orang, misalnya ada staff masuk ke kantor, masalahnya begini Pak, saya suruh keluar. Saya mempekerjakan kamu, adanya kamu buat nyelesain masalah, bukan bawa masalah ke depan saya. Ya, nggak boleh itu. Ya. Apa belum ngomong apa udah masalah. Kita lagi sarapan, masalahnya Pak, pulang keluar ya, jangan bawa masalah. Apalagi kalau sudah nyalain orang, ada pekerjaan gagal kemudian menyalahkan orang lain, nggak ada cerita. Kenapa? Jangan punya sifat orang tuh harus punya berani. Kalau kita berbuat tadi biar gak bingung, kita berani ambil keputusan. Apa penyakit orang kebanyakan? Kagak mau disalahin padahal dia salah. Padahal kalau kita mengakui ya saya salah, beres. Saya punya pengalaman sama ibu-ibu di sini di Gardenia. Dulu salah undang penceramah, ramai banget. Sampai kemudian saya separuh di sidang. Saya hadapin, ibu-ibu doang, cerewet banget bawa pulang. Ibu-ibu doang, saya hadapin, marahin, sono marah, sini marah, sono marah, sini marah, sono marah. Saya diem aja. Selesai udah begitu, saya cuma bilang, iya saya salah, saya minta maaf, saya nggak akan ngulang lagi. Gitu doang, mau ngapain lagi? Emang salah? Orang itu harus berani mengakui kalau memang salah. Dan nggak perlu menyalahkan orang lain tuh. Insya Allah sukses kok nyalain. Kenapa kamu nggak ngerti? Pak Ustadznya sih pakai baju putih mulu. Apa urusannya? Ya, kenapa dagangan sukses? Nggak habis dagangnya kan gitu. Habis isu tetangga dagang sih begini begitu. Udah, pengen cepat habis mah. Pokoknya mah kalau pengen habis terus dagang es. Mau hujan, mau dingin, habis, biarin aja, nggak bakalan busuk lagi. Ya jangan punya sifat pengecut. Anak muda pengecut nggak jadi apa-apa, cuma ngandelin orang tuanya, bapak saya begini, kakek saya begini, encing saya begini, encang saya begini. Kamu gimana? Kan begitu. Apa kata orang Arab? Innal fata may yaqulu ha anada. Pemuda itu adalah yang mengatakan ini diri saya, bukan bapak saya, bukan kakek saya. Juga sifat pengecut. Begini ya ternyata nih udah ada sejak zaman Rasul, udah diajarin. Jadi dalam doa ini Rasul ngajarin kepada kita jangan ada sifat-sifat ini pada diri kalian. Kalau mau sukses, kalau mau berhasil.
malas ada di dia, kebingungan, bingung ya. Pengecut ada di dia, ya repot urusan. Wal bukhal, pelit ya Pak, pelit. Orang pelit kuburannya sempit. Orang pelit temannya dikit. Kalau teman dikit ngapa-ngapain susah, ya. Dagang kalau teman dikit gampang, susah. Ya Bang, dalam rumus bisnis kan gitu. Membangun jaringan, katakan gitu. Membangun network apa tuh? Bahasa sederhananya, banyakin teman. Orang pelit mah temannya dikit. Mau jualan ke sana, nggak usah dia, yang lain aja. Gitu. Coba kalau temennya banyak, jualan peniti sama bros aja laku. Temennya ada 3.000, lu iya kan gitu. Banyak temannya, mau ngapa-ngapain tuh, nganggur bentar, tinggal gimana? Sekarang tinggal lagi nganggur nih, lagi RO, rindu order, gitu ya. Langsung teman dah kerjain ini kesini, gak usah bingung kesini ke tempat saya, ibarat sini dulu, ngapain ngecat es. Saking pengennya orang bantu kawan. Ini kan Rasul ngajarin begitu, biar banyak teman, jangan pelit, hitung-hitungan benar, daging kurban pakai rebutan. Dah kasihin, malah kasih. Kalau disimpan aja daging kurban sampai ketemu Idul Adha lagi nggak habis. Jangan pelit. Masya Allah, indah ya aja Nabi indah. Bahwa naudzubillah min ghalabatid-dain, ya Allah bebasin dari lilitan utang. Doanya begitu, pesannya Nabi apa? Jangan demen banget ngutang. Hidup enggak tenang, apa aja ngutang. Tahadus benih mah beberapa tahun ini yang gede ini saya nggak punya utang. Dulu zaman kerja utang banyak banget, puyeng. Itu ngeliat tanggalan akhir bulan udah kayak apaan tahu tuh. Kalau bisa beli kalender yang nggak ada tanggal tuanya, nggak ada tanggal jatuh tempo, puyeng. Sekarang ini orang suka bilang kita banyak duit padahal nggak punya utang. Pules tidur juga pules, makan berangkat aja beres. Sekarang tuh, lo iya nggak punya utang. Jadi kalau pengen hidup tenang apa Bu? Jangan banyak punya utang. Beres, belajar. Bagaimana kita nggak banyak utang? Caranya hidup dengan apa yang ada. Atau bahkan baik cerita kita ya, karena tadi pas lo itu. Saya itu kalau jalan-jalan pakai kuota. Saya kalau ngajak jalan anak pakai kuota. Saking nggak mau punya utang. Kalau saya bilang pokoknya kuotanya jalan-jalan nih sekian ratus ribu, sekian juta, pokoknya habisin ini. Sebelum habis jangan pulang. Dan nggak boleh nambah. Jadi gimana ya? Stok masih ada, jalan. Pas sudah mentok, udah habis nih kuota, pulang, beres. Gitu. Kadang-kadang kita kan pengen sesuatu yang tidak sesuai dengan kemampuan kita. Kalau memang mampunya jalan-jalan ke Danau Citra, udah ke situ aja, gak usah pengen ke Bali. Biar nggak punya utang. Kalau punya, bebas, gak ada masalah. Ini yang bikin hidup jemaah, tolong. Yang 1, 2, 3 ngadu itu gini. Dia yang punya utang, usah dia yang puyeng. Ternyata masalahnya demen banget ngutang. Ya, tetangga udah habis dipinjemin semua, pinjol. Kan gitu. Nah, susah. Habis apa kadang-kadang itu ngutang itu sesuatu yang tidak prinsip. Sesuatu yang bukan esensi, bukan. Ganti handphone ngutang coba. Padahal handphone masih bisa dipakai. Motor masih jalan. Ngutang lagi baru banget lunas. Ngutang lagi. Padahal masih jalan. Itu yang bikin tenang. Pokoknya kalau keluarga itu nggak banyak utang, sakinah, mawaddah, warohmah.
Dan ternyata rumusnya nggak punya utang itu nggak nunggu punya duit banyak, tapi mentalitas kita. Ya, mental kita. Kalau mentalnya bukan pengutang, mau tuh bisa hidup dengan apa yang ada. Bener, coba deh nggak punya utang. Ya. Makan berkat indah bener dah. Nggak mikirin cicilan. Ini kita mah nyicil semuanya. Sepeda nyicil, motor nyicil, mobil nyicil, rumah nyicil, istri nyicil, mas kawin masih nyicil juga. Ya. Saya dibayar kontan, ke dianya kontan, ke tukang emasnya nyicil. Ya. Jangan banyak hutang. Ya, jangan banyak hutang. Nanti apa namanya? Kita nggak akan terlilit hutang. Gitu. Kemudian waqahir rijal, dan minta kepada Allah dari kesewenang-wenangan manusia. Dikasih sama Allah tuh tempat kerja yang nyaman, lingkungan yang nyaman. Ini 8 nih, 8. Dan kalau apa pesannya? Kalau jadi orang jangan sewenang-wenang. Masya Allah, Rasul ngajarin begini. Kalau pengen jadi wali ya. Kalau ada orang ngutang sama kita, dia nggak mampu bayar, bebasin, kasih ongkos pulang. Tuh baru tuh umat Rasul loh. Dari dua sisi. Orang jangan debat ngutang, pas kepepet ngutang, ada orang kepepet ngutang sama kita, dia nggak punya, bebasin. Sedekahnya mantap ya. Sedekahnya mantap. Masya Allah. Jadi orang Islam itu sukanya apa? Neraktir. Nih kita lagi bahas makan. Orang Islam itu senangnya neraktir. Orang bahagia. Ya. Masya Allah. Nih jangan ada 8 sifat ini pada diri kita. Kalau mau sukses sebagai apapun kita.